Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Islam. Bapak dan Ibu peserta webinar kita pada siang hari ini. Baiklah, karena narasumber kita sudah hadir pada siang hari ini, marilah kita mulai webinar kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang saya sama kita hormati pimpinan dan jajarannya Nulis Hemat Indonesia, yang sama-sama kita hormati juga kepada Bapak Hafid Maksum SPD MPD sebagai narasumber kita pada siang hari ini, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu peserta webinar kita pada siang hari ini. Sebelum kita masuk ke webinar kita pada siang hari ini, perkenalkan saya Cindy Ladia Virgo sebagai host atau moderator pada webinar kita pada siang hari ini. Dan bersama kita sebelumnya sudah kita tayangkan profil singkat Bapak Dr. Hafid Maksumnya. Beliau merupakan lahir di Desa Bumbakjok, Provinsi Aceh pada tanggal 24 Maret 1981 dan juga diterima sebagai mahasiswa FKIP di Universitas Syah Kuala yang diselesaikan pada tahun 2005. Karir kerja dimulai pada tahun 2005 sebagai tenaga honorer di SMA Negeri 12 Banda Aceh dan 2006 menjadi tenaga honor di SMA Fajar Harapan sampai dengan tahun 2008. Dan juga pada tahun 2007 menjadi guru salah satu sekolah asing di Banda Aceh, yaitu Fatih Bilingual School, dan memiliki jabatan struktural sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kemudian pada tahun 2005 menjadi dosen tetap Universitas Serambi Mekah. Pada tahun 2011 juga mengajar aktif di UIN Araniri, Banda Aceh, dan sebagai asisten di Universitas Syah Kuala. Pada tahun 2009, Bapak Mahfud juga berkesempatan mengikuti seleksi melanjutkan studi ke jenjang pendidikan Strata 2 di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung dengan mengambil program studi pendidikan kewarganegaraan dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2019 melanjutkan studi Strata 3 pada Universitas Syah Kuala mengambil program Doktor Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, konsentrasi pendidikan kewarganegaraan dan diselesaikan tahun 2023. Beliau juga berkegiatan dan dengan karya ilmiah yang pernah dihasilkan dalam menunjang profesionalitas antara lain peranan pendidikan kewarganegaraan dalam menegakkan disiplin siswa tahun 2005 dan meningkatkan pemahaman konsep pendidikan kewarganegaraan melalui pendekatan realistik civic education tahun 2008. Model Project Citizen dalam meningkatkan kecakapan sikap nasionalisme melalui pendidikan kewarganegaraan tahun 2016. Model Project Citizen dalam mencegah bahaya LGBT tahun 2018. Dan juga model Project Citizen dalam mengatasi radikalisme dan terorisme di perguruan tinggi tahun 2025. Baiklah, itu profil singkat Bapak Dr. Hafid Maksum. Dan juga saya beritahukan kepada Bapak dan Ibu pada siang hari ini untuk sesi link absensi itu kita isi setelah selesainya sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Nanti kita bagikan melalui chat di via Zoom ini. Baiklah kepada Bapak Dr. Hafid Maksum, SPD MPD, dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Cindy selaku hari ini. Uh, saya awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat.
Dalam hal ini tidak lupa pula kita kirimkan salam kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini penghormatan saya, kita semua kepada seluruh peserta yang sudah berhadir, dan saya ucapkan terima kasih kepada penerbit-penulis hemat yang telah mempercayakan saya itu sebagai pemateri pada hari yang berbahagia ini yang mengangkat tema tentang integrasi model Project Citizen ke dalam penyelesaian masalah masyarakat. Nah, dalam materi ini nantinya saya akan memberikan sedikit berkenaan atau membagi ilmu berkenaan dengan bagaimana menyelesaikan masalah di masyarakat dengan menggunakan model Project Citizen. Nah, di sini kita perlu memahami bahwa setiap kegiatan ataupun proses pendidikan yang ada di perguruan tinggi tidak hanya mengajarkan materi, tetapi bagaimana aplikasinya, ini yang sering disebut dengan berdampak. Nah, sebelumnya juga, kenapa saya itu dalam model Project Citizen ini itu selalu menjadi acuan dan juga hal yang menarik bagi saya, dan sudah beberapa kali itu menerapkan dalam pendidikan dan juga setelah ditransformasikan di dalam masyarakat. Yang pertama, ini kepakaran saya di sini adalah itu telah melakukan penelitian tesis dan disertasi mengenai Project Citizen. Kemudian yang kedua, menyelesaikan kasus berat di masyarakat dengan menggunakan inovasi sosial Project Citizen pada saat saya itu menjadi kepala desa. Kemudian saya ini juga 6 kali menang hibah nasional mengenai Project Citizen dan juga telah melahirkan 3 jurnal internasional mengenai Project Citizen dan telah melahirkan 7 jurnal nasional Sinta mengenai Project Citizen. Kemudian telah menulis 6 buku ber-ISBN mengenai Project Citizen dan juga telah membuat film video mengenai Project Citizen dan telah melahirkan 3 HKI mengenai Project Citizen. Kemudian pada tahun 2025 saya itu terpilih sebagai dosen muda terbaik sosial humaniora di LLDikti wilayah 13 Aceh, dan ini pun karena memfokuskan dan menerapkan inovasi model project. Nah, kajian materi kita hari ini, yang pertama itu kita akan menjelaskan berkenaan dengan integrasi, kemudian berkenaan dengan model Project Citizen, dan bagaimana itu menyelesaikan masalah masyarakat. Nah, dalam pemahaman di sini, kita tahu bahwa model Project Citizen itu merupakan model yang dikembangkan di berbagai macam negara. Dalam konteks utama pada yang dikembangkan itu adalah lebih mengarah kepada yang namanya itu menyelesaikan bagaimana proses dan mengenalkan teori di sekolah atau di perguruan tinggi atau di lembaga pendidikan. Nah, dalam hal ini setelah saya melakukan berbagai macam penelitian dan pengkajian yang mendalam berkenaan dengan model Project Citizen, ternyata dari hasil integrasi model Project Citizen itu dapat ditransformasikan di dalam menyelesaikan masalah masyarakat, dan ini sangat konsisten dan sangat sesuai dengan
yang namanya itu program Kementerian Pendidikan, di mana bahwa perguruan tinggi harus menyelesaikan atau mengembangkan ilmu pengetahuan yang berdampak kepada masyarakat. Nah, di sini yang perlu kita pahami juga berkenaan dengan pemahaman integrasi itu sendiri. Jadi integrasi berasal dari bahasa Latin integrate yang artinya membuat atau menjadi utuh kesatuan secara umum. Nah, dalam hal ini apa yang akan terjadi integrasi adalah kita pahami bahwa model project citizen ini berbagai negara dia langkah-langkah dan juga itu penerapannya berbeda-beda. Ya. Dan ini yang akan kita integrasikan, kemudian nantinya akan melahirkan satu yang utuh dalam konteks ini untuk disesuaikan dan ditransformasikan dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Nah, kemudian apa itu Project Citizen? Ini bagi rekan-rekan atau yang PKN ya, itu sangat mengenal yang namanya Project Citizen, yaitu sangat familiar. Tetapi perlu kita pahami secara umum bahwa Project Citizen adalah model pembelajaran kewarganegaraan itu berbasis proyek yang mengajak siswa untuk langsung memecahkan masalah publik di lingkungan mereka. Ini kalau kita lihat dari definisi yang ada dari keseluruhan yang telah kita gabungkan dari pendapat umum berkenaan dengan model Project Citizen. Nah, bagaimana setelah kita transformasikan ke masyarakat pemahaman konteks yang lebih luas, ini setelah kita kaji dan kita lakukan riset dan penelitian dan penelaahan dari berbagai sumber, maka dapat kita ambil kesimpulan dalam konteks transformasi Project Citizen ke masyarakat adalah model berbasis projek untuk meningkatkan kecapan kewarganegaraan atau masyarakat dalam menyelesaikan masalah masyarakat secara langsung dengan tujuan mengenai masalah di sekitar, menganalisis penyebab, dampak dengan berpikir kritis, mencari solusi kebijakan dengan berpikir solutif dan menyampaikan ke pembuat keputusan. Nah, ini kalau kita lihat dalam hal transformasinya. Makanya yang sebelumnya yang sangat menarik di sini adalah dalam proses pembelajaran itu dengan langkah-langkah yang diterapkan itu ternyata dapat menyelesaikan banyak masalah di masyarakat setelah kita lakukan transformasi. Kemudian ini adalah integrasi langkah-langkah Project Citizen dalam pembelajaran. Yang pertama adalah langkah identifikasi masalah. Yang kedua, langkah memilih masalah. Kemudian langkah yang ketiga mengumpulkan informasi. Dan langkah yang keempat itu mengembangkan portofolio kelompok. Nah, langkah yang kelima menyajikan portofolio. Langkah yang keenam refleksi pengalaman belajar. Ini adalah konsep yang diterapkan di pendidikan resmi. Misalnya di pendidikan formal ya, maksudnya kita lihat misalnya pernah dilakukan di SMA, SMP maupun di perguruan tinggi, dan ini saya pernah melakukan penelitian berkenaan dengan itu. Nah, di sini kontekstualitasnya lebih kepada di lingkungan penyelesaian materi dan teori. Nah, setelah melakukan ya transformasi dan penelitian yang lebih lanjut tentang langkah Project Citizen itu, ternyata kita dapat menemukan atau dapat menerapkan di masyarakat. Yang pertama, langkah yang pertama itu adalah identifikasi masalah di masyarakat. Nah, dalam identifikasi masalah di masyarakat, ini kita misalnya ada kasus atau laporan masyarakat yang harus segera diselesaikan, maka hal yang paling utama itu adalah kita itu perlu ya, itu mengenal setiap laporan, mengamati dan meneliti, mengkaji, itu adalah sangat penting.
Karena antara teori di perguruan tinggi dengan apa yang terjadi di masyarakat itu ternyata sangat berbeda dan penerapannya pun sangat berbeda karena kalau di perguruan tinggi atau di pendidikan formal itu biasanya teori yang diterapkan dia bersifat umum. Tapi di masyarakat nanti sangat tergantung kondisi dan keadaan masyarakat di daerah mana yang akan kita teliti atau apa yang akan kita selesaikan. Dan hal ini sangat menarik dalam prosesnya itu ketika saya berpengalaman ya pernah jadi kepala desa di salah satu desa di Aceh Besar, banyak sekali menyelesaikan masalah-masalah di desa itu dengan menerapkan teori, pengembangan teori model project citizen ini. Kemudian langkah yang kedua ini adalah memilih masalah di masyarakat dan ini sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi. Kemudian langkah yang ketiga mengumpulkan informasi. Nah, kalau di perguruan tinggi atau di pendidikan formal mengumpulkan informasi dalam langkah project citizen, siswa itu atau mahasiswa cukup itu mereka mengambil beberapa tempat informasi, misalnya apakah itu di Google-nya, kemudian ChatGPT-nya atau di instrumen yang terdekat pada untuk mendapat memudahkan. Tapi kalau mengumpulkan informasi di masyarakat, ini perlu musyawarah, perlu kita melibatkan ya cara langsung tim ahli yang memang benar-benar kasus sudah ada. Nah, kalau di perguruan tinggi kita terapkan itu bahwa yang namanya itu kita yang artinya kita yang mengarahkan atau memang materinya sudah ada. Tapi kalau di masyarakatnya informasi itu adalah langsung ada setelah ada laporan masyarakat. Nah, itu nanti yang membedakan itu pada saat kita bagaimana mentransformasikan ya itu ke dalam masyarakatnya. Kemudian langkah yang keempat itu mengembangkan ya portfolio untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Disinilah nanti perannya dihadirkan dari berbagai macam ahli pakar yang masalahnya kasusnya apa. Misalnya saya itu adalah ketika menjadi kepala desa itu menyelesaikan kasus misalnya masalah konflik batas wilayah, tanah wakaf dan sebagainya. Ini melibatkan para pakar dan ahli sehingga apapun ya yang sudah berat dan bagaimanapun keadaannya, insya Allah itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Kemudian langkah yang kelima itu menyaji portofolio dan penyelesaian akhir. Nah, di sini nanti kita kalau di masyarakatnya bagaimana itu memberikan penjelasan secara otentik kepada masyarakat, bagaimana itu tentang proses dan juga sehingga ini adalah sudah menjadi hal yang sudah ditetapkan seperti itu, sehingga dapat diselesaikan di masyarakatnya. Kemudian yang terakhir adalah langkah pengesahan dan tindak lanjut. Nah, ini kalau di masyarakat itu dia segala sesuatu ya yang kita lakukan itu perlu pengesahan dan tindak lanjut yang perlu dilakukan misalnya dengan adanya ya surat, kemudian itu adanya semacam kesepakatan dan sebagainya itu harus ada kan. Makanya dalam prosesnya itu dengan langkah project citizen itu dengan mudah dapat menyelesaikan masalah di masyarakat. Nah, ini kasus-kasus yang pernah dilakukan oleh pemateri ya dengan transformasi inovasi sosial, ya, model proyek citizen di masyarakat. Misalnya itu tentang kasus tanah wakaf, kasus konflik, kasus batas wilayah, kasus sengketa, kasus penceraian, kasus radikalisme, dan kasus pencemaran lingkungan. Ya, ini nanti bisa kita lihat ya karena waktu yang kalau ini nggak mungkin dijelaskan satu persatu karena waktunya sangat singkat. Kemudian itu kalau kita perhatikan sekarang ini dari hasil peninjauan dan juga pengamatan yang kita lakukan bahwa sekarang ini itu ada 4 masalah besar di masyarakat kalau ini juga mampu diselesaikan dengan penerapan yang namanya itu adalah inovasi sosial project citizen. Misalnya berkenaan dengan kerusakan lingkungan itu yang paling tinggi kasusnya hari ini kalau kita dapat
melihat secara umum, cara nesuma sumber-sumber yang ada, ibu dapat atau bapak ibu di sini dapat melihat ya perkembangannya atau informasinya itu di media. Ini yang paling tinggi adalah masalah kerusakan lingkungan. Kemudian masalah sosial secara umum, misal kasus korupsi, pencurian, kemudian manipulasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah itu masalah kesehatan dan pendidikan, dan yang keempat masalah infrastruktur dan pelayanan publik. Nah, hal-hal semacam ini perlu ingin kita kembangkan, dan saya ada keinginan untuk melakukan riset dan penelitian lanjutan dalam 4 hal ini. Ya, ini nanti ya bagaimana dalam pengembangannya, karena dari ini adalah kalau kita melihat yang apa itu kasus-kasus yang terjadi memang sangat serius. Makanya kita harapkan semua dalam proses persoalan ini nantinya siapa yang ingin ya itu terlibat dalam riset, dan juga siapa yang ada di sini yang memang ingin membantu dalam masalah pendanaan dan sebagainya, itu bisa nanti kita upayakan untuk dalam proses yang seperti ini ya. Jadi kita lihat dalam hal ini dari program Presiden, misalnya Presiden Prabowo dalam kontekstualitas untuk pengembangan berkelanjutan, dalam konteks ini luar biasa hal-hal yang 4 faktor ini. Ini kan sudah menjadi satu acuan penting yang harus segera diatasi. Makanya ke depan ini adalah hal yang harus kita upayakan. Nah, kemudian yang perlu dan penting kita lihat lagi di sini adalah dalam project citizen, setelah kita amati dan sebagainya, ada kunci ada 4 kunci agar project citizen berhasil menyelesaikan masalah di masyarakat. Yang pertama itu masalahnya spesifik dan jelas, kemudian datanya kuat, yang ketiga solusinya realistis, dan yang keempat ada tindak lanjut. Nah, jadi apa yang menjadi kesimpulan kita pada hari yang berbahagia ini dari materi tentang proyek ya, integrasi ya, model proyek dalam menyelesaikan masalah masyarakat, ya adalah integrasi model proyek citizen mengajarkan kita bahwa masalah masyarakat dapat diselesaikan melalui berpikir kritis, kerjasama dan aksi nyata. Dengan model ini warga negara atau masyarakat tidak hanya memahami teori tapi juga menjadi agen perubahan yang mampu menawarkan solusi kebijakan melalui proyek citizen. Kita membangun generasi yang peduli, demokratis, dan bertanggung jawab untuk masa depan bangsa, negara, dan masyarakat. Nah, ini adalah hal yang perlu kita pahami dalam konteks ruang yang jelas dan waktu yang sangat singkat ini. Mungkin inilah yang dapat ya saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang bertanya nanti akan dipandu oleh moderator. Mungkin untuk sekarang ini saya kembalikan kepada moderator. Silakan Ibu. Wah, Bapak Hafid. Karena materinya sudah disampaikan oleh Bapak Hafid, untuk sesi tanya jawab kita buka saja ya Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya dan ingin diskusi dengan Bapak Hafidnya, silakan nyalakan audionya atau boleh lewat via chat di Zoom kita. Ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Ya, silakan. Ada. Ya, boleh. Silakan Bapak. Apa contoh dari kasusnya yang telah diselesaikan melalui proyek ini, juga ciri-ciri kriteria ini apa saja, kriteria dari proyek ini. Demikian.
Oke, baiklah. Bapak Hafiz, silakan dijawab langsung saja pertanyaannya Bapak. Oke, tapi tidak disebut nama ya. Siapa nama yang menanya itu? Dari Bapak Nabil. Bapak Nabil. Oke, terima Nabil, kasih. Ya, terima kasih Pak. Itu pertanyaan yang sangat bagus berkenaan dengan contoh kasus ya. Nah, kalau pertanyaan tentang kasus itu khusus di masyarakat, jadi saya kan pernah jadi ya kepala desa di Kampung Bajo. Itu ketika ada kasus laporan masyarakat, misalnya kita berikan saja itu tentang masalah batas wilayah atau masalah tanah wakaf dulu. Itu dalam konteks ini saya selesaikan dengan langkah-langkahnya. Misalnya pertama itu yang perlu saya pahami ada, yang perlu saya dapatkan informasi adalah itu validnya data. Ya, artinya bahwa informasi yang disampaikan itu benar-benar ada dan sebelum kita menyetujui tentang setiap laporan kita adalah mempelajari dalam konteks yang lebih kepada yang namanya pembuktian dalam konteks seperti itu. Ini kasus ya, karena bagaimanapun ya yang namanya itu di masyarakat segala sesuatu setiap laporan memang awalnya kita terima, tapi belum tentu semuanya itu adalah itu kita selesaikan. Makanya yang harus kita selesaikan adalah apabila memang memiliki itu adalah fakta dan juga bukti yang jelas di masyarakatnya. Dan ini pun kita perlu mendapatkan ya bantuan dari para pakar dan tim ahli. Nah, itu contoh yang pernah saya selesaikan ya di masyarakat. Kemudian juga itu bagaimana ya dalam kriteria ya. Ini kan yang namanya proyek ya, itu adalah proses penyelesaian dalam bentuk langkah-langkah tadi. Ya, kalau kita lihat di sini yang namanya integrasi ya, project citizen yang saya terapkan di sini adalah menggabungkan dari berbagai macam teori yang ada, kemudian saya satukan dalam konteks yang lebih sederhana dan sempurna dan bagaimana mentransformasikan pada masyarakat dalam hal ini adalah lebih kepada yang namanya adalah kriteria dalam proses project citizen menyelesaikan masalah di masyarakat. Jadi integrasi yang diterapkan yang pernah ada di pendidikan atau di pendidikan formal awalnya itu diterapkan di sekolah, ini adalah bisa diaplikasikan di masyarakat. Nah, mungkin ini kalau dilihat dari contoh yang pernah saya lakukan dan tadi sudah saya tampilkan kasus-kasus apa yang memang saya terapkan di masyarakat dengan menyelesaikan dengan model proyek citizen tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. baiklah. Bagaimana Bapak Nabil? Nabil? Ya, baik. Menjawab. Baiklah Bapak Hafiz, terima kasih atas jawabannya dan juga yang untuk Bapak dan Ibu peserta webinar yang ingin bertanya silakan. Kita masih ada waktu. Baik, saya. Oh ya, boleh dinyalakan kameranya Ibu? Bentar ya. Ya. Oke, baiklah. Ini masih muda kayaknya atau Ibu Nur Syafa, silakan. Baik, mengapa modal project citizen dianggap efektif dalam membentuk warga negara yang kritis?
demokratis, dan bertanggung jawab terhadap permasalahan masyarakat. Silakan Bapak Hafiz. Oke, Sekian. langsung saja Pak ya. Ya, ini kan Project Citizen itu kan dianggap ya, tadi bagaimana dalam menyelesaikan masyarakat itu secara kritis ya, dalam konteks ini dianggap kritis dalam artinya kita harus bisa melihat karena dari langkah-langkah tadi itu dalam menyelesaikan masalah. Misalnya tadi berkenaan masalah radikalisme. Jadi dalam proses bagaimana menyelesaikan itu, terutama kita lihat itu dalam hal ketika ada kasus, ini benar-benar diselesaikan sampai kepada akarnya. Kalau kita lihat di sini adalah akar-akarnya itu. Jadi semua yang ada, semua yang menimbulkan apapun yang terjadi di masyarakat, misalnya masalah konflik yang mengarah kepada radikalisme, itu harus diselesaikan dengan tahap langkah-langkah yang ada. Jadi tidak serta-merta kita langsung artinya ya memfokuskan, memaksakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi kritis di sini lebih mengarah kepada yang namanya itu konsep yang diterapkan di masyarakatnya. Walaupun kita lihat di sini dalam teori itu segala sesuatu yang memang untuk menyelesaikan kehidupan sosial ketika masalahnya tidak dapat diselesaikan, kita harus mengambil langkah-langkah yang lain. Dalam Project Citizen itu bagaimana dikembangkan dengan penyelesaian sampai kepada yang yang benar-benar terselesaikan seperti itu. Makanya langkah-langkah yang tadi yang sudah saya berikan penjelasan dari awal itu tentang memilih masalah sampai kepada adanya tindak lanjut atau itu ada semacam pengesahan atau kalau di masyarakatnya itu ada sebentuk perjanjian atau adanya suatu yang namanya itu kekuatan hukum atau perjanjian, maka itu harus dibuat seperti itu. Maka dia dalam penyelesaian masalahnya itu benar-benar ya tuntas itu. Inilah yang dikatakan bahwa penyelesaian model Project Citizen itu dianggap kritis seperti itu. Ya, Ibu, silakan. Oke, bagaimana Ibu Nur Syafa dengan jawaban dari Bapak Hafiz? Baik, bisa diterima. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Nur. Baik, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya kita buka kembali Bapak dan Ibu hingga sesi tanya jawab selesai. Kita akan bagikan link absensinya. Satu pertanyaan lagi, silakan. Pak Toto, nggak mau bertanya, Pak? Belum, Bu. Ngapunten ya. Mengikuti aja dulu sementara. Oke, baiklah. Oke. Itu Bapak dan Ibu yang lainnya yang ingin bertanya, dipersilakan ya. Sepertinya sudah nggak ada nih, Pak. Ya, jadi kita tutup saja langsung sesi tanya jawabnya dan kita langsung saja ke sesi marketing ya, Pak Hafid dari Mbak Nora, admin satu nulis hemat kami. Ya, silakan. Kepada Mbak Nora dipersilakan. Sebelumnya Mbak Cindy dan juga sebelumnya perkenalkan Bapak, saya Nora, saya M1 Nulis Hemat dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hafid Maksum karena beliau sudah bersedia menjadi narasumber kita pada webinar kita pada sore hari ini. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah bergabung di webinar kita pada sore hari ini. Dan terlebih dahulu izinkan Pak, kami dari Nulis Hemat Indonesia
ingin menyampaikan apa-apa saja paket yang tersedia di Nulis Hemat itu sendiri seperti itu. Baik, yang pertama yaitu kami ada 4 paket yang ada di Nulis Hemat. Kami itu ada jasa penerbitan dan juga jasa HKI. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menerbitkan buku, HKI atau jurnal, kami juga tersedia Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kami ada paket hemat. Untuk paket hemat itu biayanya Rp500.000. Nah, untuk biaya Rp500.000 ini kami berikan template-nya kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang menyesuaikan template tersebut seperti itu. Dan untuk free paket hemat ini 3 eksemplar buku fisik dan fasilitas-fasilitas lainnya. Dan yang kedua, kami ada paket tunggal. Nah, untuk paket tunggal ini biayanya itu senilai Rp1.000.000. Itu sudah free 3 eksemplar buku fisik dan Bapak Ibu tinggal memberikan naskah mentahnya kepada kami yang belum diedit. Maka itu kami akan bantu semuanya Bapak Ibu, mulai dari jasa editing, proses EYD, KBBI, dan sampai naskah Bapak Ibu terbit ber-ISBN seperti itu. Dan khusus bulan ini kami juga ada diskon Bapak Ibu dari biaya 1 juta menjadi Rp850.000. Jadi ini sangat relevan ya bagi Bapak Ibu yang ingin menerbitkan buku cepat juga dan juga mendapatkan diskon seperti itu. Dan yang ketiga, kami ada namanya paket konversi. Nah, untuk paket konversi ini pasti sangat banyak pertanyaan dari Bapak Ibu. Konversi ini apa sih, Mbak? Konversi itu maksudnya apa? Nah, untuk konversi naskah ini itu adalah mengubah bahasa penelitian menjadi bahasa umum. Seperti ada bahasa latar belakang, rumusan masalah, dan juga kalimat-kalimat yang membahas penelitian. Karena untuk saat ini itu ISBN atau perpusat sendiri sangat-sangat ketat peraturannya Bapak Ibu sehingga tidak bisa sembarangan penelitian ataupun misalkan nih ada naskah Bapak Ibu hanya sedikit saja membahas penelitian itu bisa ditolak ISBN-nya karena untuk aturan ISBN saat sekarang ini sangat ketat sekali. Maka dari itu kami juga ada jasa konversi naskah yaitu mengubah bahasa penelitian ke bahasa umum agar buku Bapak Ibu terbit ber-ISBN seperti itu. Dan untuk biaya ini yaitu senilai Rp1.450.000 dan saat ini kami juga ada diskon Bapak Ibu yaitu Rp1.223.500 dan ini diskon ini sangat-sangat terbatas. Jadi kemungkinan bagi Bapak Ibu nih yang butuh cepat atau dan lainnya maka disegerakan karena untuk untuk diskon ini sangat terbatas. Dan juga untuk konversi ini itu kami free 3 sampel buku fisik dan sudah ada HKI-nya. Jadi bagi Bapak Ibu nih yang takut bukunya, Mbak, saya takut untuk buku saya sudah terbit begitu, tapi takut nanti dijiplak atau dan lainnya oleh orang lain. Nah, kami sudah sediakan HKI di konversi naskah ini seperti itu. Jadi sudah free 3 buku fisik dan juga sudah konversi sudah mendapatkan HKI-nya. Selanjutnya kami juga ada namanya paket ghostwriter. Nah, untuk ghostwriter ini mungkin Bapak Ibu juga yang masih awam bukan masih belum paham apa maksud ghostwriter ini. Apakah penulis hantu atau dan lainnya? Tetapi tidak ya Bapak Ibu. Maksud dari ghostwriter ini adalah paket yang dibantu oleh kami dari mulai outline, penyusunan outline, pembuatan naskah sampai buku Bapak terbit ber-ISBN. Jadi untuk ghostwriter ini tinggal berikan judulnya Bapak Ibu kepada kami. Misalkan nih Bapak Ibu ada judul, ada ide judul tetapi belum tersampaikan untuk mengisi naskahnya atau belum ada ide untuk outline-nya atau daftar isinya. Maka itu bisa dibantu oleh kami ya Bapak Ibu. Jadi untuk ghostwriter ini kami yang membantu Bapak Ibu untuk menerbitkan sampai terbit ber-ISBN. Dan sudah kami pastikan juga ghostwriter ini pasti akan terbit ber-ISBN ya Bapak Ibu karena akan dibantu oleh penerbit kami sendiri seperti itu. Dan selanjutnya kami juga ada namanya kolaborasi buku. Nah, untuk kolaborasi buku ini biayanya itu dari 300 sampai Rp150.000. Nah, untuk Rp150.000 ini itu adalah berlaku untuk bab kedua dan lainnya. Jadi misalkan nih ada Bapak Ibu yang ingin menerbitkan buku tetapi tidak ingin keseluruhan. Saya ingin yang mampunya hanya 1 bab saja nih Bu, maka kami tawarkan bab kolaborasi karena untuk biaya kolaborasi ini itu senilai Rp150.000 dan untuk bab 1 itu biaya Rp300.000. Karena apa? Karena untuk bab 1 ini itu untuk pembahasannya sangat ringan dan juga bisa digunakan untuk citasi dan juga selanjutnya bisa HKI itu namanya di pertama Bapak Ibu karena untuk di HKI itu hanya tercantum penulis pertama dan penulis kedua seperti itu.
Jadi itu adalah jasa paket yang ada di penerbitan kami. Dan juga kami ada juga namanya jasa jurnal. Jadi bagi Bapak Ibu nih yang ingin publish Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 dan lainnya, itu bisa kami bantu sesuai bidang Bapak Ibu sendiri seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menerbitkan buku atau ingin menerbitkan HKI saja karena bukunya sudah terbit tapi HKI-nya belum ada, kami juga bisa bantu Bapak Ibu. Dan juga jasa jurnal. Jadi Bapak Ibu yang ingin publish jurnal dan ingin cepat, butuh cepat juga, maka itu bisa kami bantu ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu misalkan yang ingin bertanya-tanya tentang perihal naskah, penerbitan atau dan lainnya, itu bisa melalui saya sendiri Bapak Ibu. Jadi kami akan berkomunikasi dengan Bapak Ibu tentang penerbitan naskahnya, tentang jurnal dan juga tentang HKI-nya seperti itu. Jadi sebelumnya kami juga ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Afif Maksum yang sudah menjadi narasumber kita pada sore hari ini dan juga beliau sudah menerbitkan 2 buku dan alhamdulillah sudah terbit juga ber-SBN ya Pak. Ya, Nah, jadi bagi Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian buku beliau bisa melalui web kami atau mungkin ada mahasiswa Bapak yang melakukan pembelian bisa melalui Shopee Nulis Hemat juga. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat atau tertarik untuk membaca buku beliau, apalagi ini bukunya sangat bagus sekali menurut kami dan sesuai dengan keadaan mahasiswa dan juga pembelajaran seperti itu. Sekali lagi terima kasih sebelumnya Bapak Afif Maksum dan juga rekan-rekan yang sudah ikut bergabung di webinar kita pada sore hari ini. Saya Nora ingin mengucapkan terima kasih dan juga saya kembalikan kepada moderator kita Mbak Cindy. Kepada Mbak Cindy kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nora atas pemberitahuannya tentang penerbit Nulis Hemat Indonesia. Karena sesi tanya jawab sudah selesai dan marketing juga sudah selesai, Pak Hafid, kita selesaikan saja webinar kita pada siang hari ini dengan waktu yang sangat singkat ini ya, ya Bu, Pak. terima kasih. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat, mohon untuk follow sosial media Nulis Hemat Indonesia dan juga mengisi absensinya nanti kita kirim jam 3.15.00 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih atas materi yang sudah Bapak berikan pada siang hari ini. Semoga kita dipertemukan kembali ke webinar selanjutnya ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta webinar kita pada siang hari ini yang sudah bersedia hadir dan menghadiri webinar kita pada hari Jumat kali ini. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Saya dengan tim mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Link absennya Ibu ada yang tadi? Ada yang tanya ini teman. Absensi kita kirim, iya Pak. Sudah dikirim ya Pak? Oke. Baik Pak Toto, nanti kalau ada kita cari dulu narasumbernya ya Pak. Ya, Ya Ibu, matur nuwun. Siap. Ya Pak. Kalau enggak Bapak aja yang jadi narasumbernya.
Saya pikirkan 200 kali dulu ya. Apa cocok saya? Oke ya Pak. Nggih, siap. Kan koleganya dari nulis hemat kan banyak.